Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan membuat vlog yang di tempat Museum Benteng Fredericksburg. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Ya. Baik teman-teman, di sini saya sedang berada di depan ruangan diorama 1, yang dimana ruangan diorama 1 ini menyajikan peristiwa perjuangan bangsa Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Depan ruangan diorama kedua. Ruangan ini itu menggambarkan peristiwa-peristiwa rakyat Indonesia di Yogyakarta yang menunjukkan cerita tentang perjuangan mereka di masa awal kemerdekaan. Di sini pengunjung akan mengamati berbagai peristiwa tentang semangat yang menggelora para rakyat Indonesia yang menjadi benteng Yogyakarta. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di perumahan Perwira Selatan 2. Pada bangunan ini, semula itu berfungsi sebagai asrama perwira. Nah, dibuktikan dengan ditemukan ruang-ruangan yang lapang. Dengan privasi yang lebih tinggi, bangunan ini diduga sebagai perumahan perwira yang tinggi dan juga megah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak, perkenalkan kami perwakilan dari SMA AN 11 Surabaya ingin mewawancarai Kakak soal sejarah perjuangan benteng ini. Nah, yang pertama yang saya ingin tanyakan itu, apa makna dibangunnya benteng Fredericksburg? Saya bisa menjelaskan sejarahnya dulu. Jadi benteng ini dibangun awalnya tahun 1760 yang dibangun oleh kolonial Belanda. Kemudian di tahun 1767 benteng ini dibangun menjadi sebuah benteng permanen gitu. Kurang lebih pembangunannya selama 20 tahun dari 1761 sampai 1787. 1767 sampai 1787 gitu. Kemudian benteng ini awalnya itu bukan bernama benteng Fredericksburg yang di mana benteng nama benteng ini awalnya itu Fredericksburg atau artinya tempat peristirahatan. Kemudian menurut salah satu sumber sejarah itu benteng ini berganti nama menjadi benteng Fredericksburg pada tahun 1808 yang dimana arti dari Fredericksburg itu adalah benteng perdamaian. Oke, selanjutnya itu nilai-nilai perjuangan apa yang ingin disampaikan kepada pengunjung melalui museum ini? Oke, kalau nilai-nilai apa yang dapat disampaikan kepada pengunjung terkait dengan keberadaan museum ini, salah satunya yaitu mungkin nilai sejarah yang paling penting. Yaitu selain juga sebagai tempat wisata, museum ini juga dijadikan sebagai tempat edukasi sejarah agar mungkin generasi muda juga tidak melupakan sejarah, terutama sejarah perjuangan negara Indonesia. Oke, selanjutnya itu mengapa benteng Fredericksburg dijadikan museum sejarah?
kenapa Benteng Brandenburg dijadikan sebagai museum sejarah? Karena benteng ini juga banyak berbagai peristiwa bersejarah yang ada di benteng ini, terutama peristiwa sejarah di Indonesia. Jadi mungkin untuk sebagai salah satu tempat untuk mengenang juga perjuangan kemerdekaan di masa lalu. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa perjuangan yang ditampilkan di Museum Frederiksberg perlu diketahui oleh generasi muda, Kak? Alasannya mungkin salah satunya agar generasi muda tidak melupakan perjuangan para pahlawan kita di zaman dulu, dan sebagai contoh lainnya juga semoga agar tidak generasi muda zaman sekarang tidak melupakan perjuangan para pahlawan zaman dulu. Terus kemudian kapan Benteng Frederiksberg pertama kali dibangun? Benteng Frederiksberg pertama dibangun mungkin dari yang pertanyaan awal tadi, yaitu pertama kali itu dibangun 1760 oleh kolonial Belanda, kemudian 1767 mulai dibangun secara permanen, kurang lebih pembangunannya, renovasinya itu 20 tahun sampai 1787, dan awalnya bernama Rustenburg. Kemudian di salah satu sumber sejarah juga mengatakan, yaitu di tahun 1808 itu benteng ini diganti nama dari Rustenburg menjadi Frederiksberg, yang artinya benteng perdamaian. Selanjutnya ada pertanyaan, apa fungsi dibangunnya benteng tersebut, Kak? Fungsi dibangunnya benteng tersebut zaman dulu ya, yang pertama yang paling jelas yaitu adalah sebagai benteng pertahanan. Benteng pertahanannya kolonial Belanda gitu, pada saat awal dari pembangunannya. Karena letaknya benteng ini juga bisa dibilang strategis gitu, yang dimana letaknya ini kurang lebih juga kan strategis ke Keraton Jogja. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan untuk wawancaranya. Oke. Terima kasih ya, Kak. Ya, Maaf sama-sama. mengganggu waktunya. Ya, monggo. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed. Sekian wawancara dan vlog mini dari kami. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulupis kuntul baris, ulupis kuntul baris. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu, karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out. Astaga, lama ini cantik banget sih sumpah guys. Dia kalau kena matahari cantik banget cuy. Ih, cantik banget sumpah dia cuy. Wih, sumpah dia cantik banget sumpah guys. Anjir baper gue sumpah guys, baper gue cuy. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjir pusing banget coy.